Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok e-locker akan mempresentasikan mengenai tugas besar untuk rekayasa perangkat lunak. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Nilam Cahya. Saya Putri Anggia Cahyani. Dan saya Sarah Mustika Dewi. Untuk pertama yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu memiliki tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah mempermudah untuk sebuah perusahaan mengenai keamanan pada barang-barang yang dimiliki oleh karyawan dengan keamanan yang terjamin, sehingga para karyawan tidak perlu cemas mengenai barang yang hilang atau pencurian yang disimpan pada locker. Kemudian ada juga yaitu lingkup masalah. E-locker merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mempermudah dalam penggunaan locker. Dengan e-locker ini, perusahaan maupun instansi akan lebih menghemat uang karena penggunaan sistem e-locker ini sudah membutuhkan tenaga kerja dalam pengaplikasiannya. Selain itu, e-locker juga menawarkan sistem keamanan tinggi, sehingga para pengguna tidak perlu khawatir dengan masalah hilangnya barang yang disimpan di locker. Kemudian, terdapat pula permasalahan. Pada zaman modern seperti ini, memacu perkembangan teknologi ke tingkat maksimal, di mana teknologi sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi pun turut andil dalam mengembangkan sistem keamanan menjadi lebih baik. Pada awalnya, sistem keamanan yang ada masih menerapkan sistem tradisional yang dilakukan secara manual. Kini, sistem keamanan yang umumnya sudah banyak memanfaatkan teknologi sebagai pengganti kunci konvensional. Salah satu teknologinya yaitu QR Code. Locker pada dasarnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang agar terjamin keamanannya. Hal yang harus diperhatikan adalah tingkat keamanan pada locker tersebut. Adalah tingkat keamanan kemudahan dalam mengakses, namun pada saat ini penggunaan locker masih menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan kunci manual. Dan dalam proses peminjamannya pun masih memerlukan penjaga, sehingga proses peminjamannya terkesan lama dan kurang efisien. Padahal pada zaman yang serba praktis seperti ini, kita dapat memanfaatkan ID card pengguna yang dilengkapi QR code dalam membantu mempercepat proses peminjaman locker dan tingkat keamanan pun dapat lebih terjamin. Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dibuatlah sistem peminjaman locker yang telah terotomatisasi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi QR Code, sehingga dapat memudahkan proses peminjaman locker dan dapat mengurangi biaya operasional perusahaan karena tidak lagi memerlukan penjaga locker. QR Code ini digunakan untuk memindai data peminjam dari ID card pegawai yang meminjam suatu locker, dan locker pun akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Dengan menggunakan QR Code ini juga dapat mengurangi potensi kehilangan barang-barang milik pegawai karena tingkat keamanannya lebih terjamin. Selanjutnya terdapat deskripsi umum sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan user. Locker mempermudah user dalam penyimpanan barang-barang dengan tingkat keamanan yang tinggi sehingga barang terjamin keamanannya, serta e-locker dapat mengurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena sudah tidak membutuhkan seorang penjaga locker. Yang kedua itu ialah kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsional ini meliputi yang pertama kebutuhan pengguna, yaitu user hendak menitipkan barang dan user hendak mengambil barang. Lalu selanjutnya kebutuhan sistem, yaitu sistem dapat locker dengan baik, sistem dapat menampilkan status locker, dan sistem harus menampilkan nomor locker. Selanjutnya ada aturan bisnis. Aturan bisnis ini ialah setiap penggunaan e-locker harus menyertakan QR Code ID card dari calon pengguna. Lalu ada atribut kualitas, yang dimana sistem e-locker dapat digunakan 24 jam tanpa batasan waktu. Sistem e-locker dapat melayani selama tersedia koneksi internet. Kemudian terdapat antarmuka eksternal, yang dimana sistem e-locker dapat mencetak bukti peminjaman e-locker kepada pengguna dalam bentuk PDF. Lalu yang terakhir terdapat batasan, yang berupa kamera yang digunakan untuk men-scan QR Code minimal memiliki resolusi 16 megapiksel dengan video format 1080 pixel.
Yang ketiga, terdapat kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari pertama, kebutuhan kinerja. Pada sistem e-locker yang akan dibuat, sistem dapat digunakan 24 jam tanpa batasan waktu sehingga e-locker dapat diakses kapan saja. Sistem e-locker dapat melayani selama tersedia koneksi internet karena berbasis elektronik locker. Setiap penggunaan e-locker harus menyertakan QR code ID card dari calon pengguna agar locker dapat diakses oleh pengguna dan dapat menyimpan barang. Kemudian, sistem e-locker dapat mencetak bukti peminjaman e-locker pada pengguna dalam bentuk PDF. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Dalam sistem e-locker yang kami buat, konvensional, keamanannya masih sangat rentan karena menggunakan kunci konvensional. Namun, dengan menggunakan QR Code, tingkat keamanannya sangat terjamin. Saat pengguna atau user sudah memasukkan barang ke e-locker, maka pada aplikasi e-locker, user akan mendapatkan notifikasi bahwa barang sudah tersimpan dan terkunci dengan baik. Jika ada orang lain yang akan membobol locker, maka kamera yang ada di dalam locker akan memfoto wajah dari si pembobol tersebut dan dikirimkan kepada user melalui aplikasi yang menampilkan pemberitahuan pop-up dan juga di email. Yang keempat, kebutuhan perlindungan keamanan. Dalam sistem e-locker ini, terkadang user mengalami kehilangan ID card-nya. Untuk mengatasi hal tersebut, user dapat membuat ID card-nya kembali, namun jika ID card-nya hilang, digunakan oleh orang lain, maka sistem akan memberitahu user dan admin dengan foto orang yang tersebut melalui kamera yang terletak di dalam locker. Selanjutnya, yang keempat itu lingkungan operasi. Lingkungan operasi pada aplikasi ini berada pada lingkup perusahaan dengan perusahaan yang menggunakan locker sebagai tempat penyimpanan barang milik karyawan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Yang pertama ada desain arsitektur. Desain arsitektur yang kami gunakan pada aplikasi e-locker ini dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama, user akan menggunakan ID card. Kemudian ID card akan mengakses e-locker. Lalu e-locker lalu selanjutnya dari e-locker ke admin akan mengelola sistem. Dan kemudian admin akan mengambil data ke dalam database. Selanjutnya, database akan menghasilkan data, kemudian admin akan mengelola sistem kembali, dan pada e-locker akan menampilkan status e-locker, dan kemudian kepada user akan menampilkan informasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada desain data. Ada di data description. Bagian ini menjelaskan tentang fungsi dari data-data yang ada. Data yang ada pada aplikasi atau sistem ini itu ada nama pengguna. Atau nama pengguna merupakan nama pengguna berdasarkan ID card yang di-scan untuk melakukan peminjaman locker. Yang kedua, terdapat scan ID card. Digunakan untuk data diri dan digunakan untuk di-scan pada sistem guna menggunakan locker yang tersedia. Dan yang ketiga, terdapat status locker, di mana status locker ini merupakan status keadaan pada locker. Dapat berupa sedang digunakan, belum digunakan, bahkan selesai menggunakan. Kemudian yang keempat, terdapat nomor locker. Nomor locker digunakan sebagai penanda atau identitas dari locker yang akan digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir, terdapat data peminjaman, berisikan nomor peminjaman dan status peminjaman. Dan yang kedua yaitu ada data dictionary. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dilanjut. Selanjutnya, terdapat desain komponen. Desain komponen ini terdiri atas yang pertama itu ada use case diagram. Use case diagram dari sistem peminjaman e-locker yang dirancang adalah sebagai berikut, seperti yang terlihat pada gambar. Pada use case diagram tersebut terdapat dua aktor yaitu peminjam dan admin. Kemudian terdapat proses-proses lainnya di antara peminjam dan admin tersebut.
Kemudian terdapat tabel aktor dan deskripsinya. Yang pertama itu ada admin. Admin merupakan seseorang yang dapat melakukan pengelolaan sistem. Dan kemudian ada peminjam yang merupakan pengguna sistem di mana peminjam dapat melakukan scan ID card untuk meminjam loker, membuka loker, atau mengambil barang, melanjutkan peminjaman, dan menyelesaikan peminjaman. Yang kedua, terdapat sequence diagram. Sequence diagram dari sistem peminjaman e-locker dirancang sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sequence diagram scan ID card. Gambaran interaksi yang terjadi ketika user atau peminjam atau admin akan melakukan scan ID card, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, terdapat sequence diagram melakukan pengelolaan sistem. Gambaran interaksi yang terjadi ketika admin akan melakukan pengelolaan sistem, seperti yang terdapat pada gambar 5.2.b. Selanjutnya, ada sequence diagram meminjam loker, yang dimana gambaran interaksi yang terjadi ketika peminjam atau user akan meminjam loker, seperti yang terlihat pada gambar 5.c tersebut. Lalu terdapat sequence diagram lanjutkan peminjaman, yang merupakan gambaran interaksi yang terjadi ketika peminjam akan membuka loker untuk mengambil barang dan melanjutkan peminjaman, seperti yang terlihat pada gambar 5.2.d. Selanjutnya terdapat sequence diagram selesaikan peminjaman, yang merupakan gambaran interaksi yang terjadi ketika peminjam akan membuka loker untuk mengambil barang dan menyelesaikan peminjaman, seperti yang terlihat pada gambar 5.2.e. Lalu setelah sequence diagram, terdapat kelas diagram. Kelas diagram dari sistem peminjaman e-locker dirancang sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peminjam, yang dimana peminjam ini terdiri atas ID peminjam dengan tipe data integer. Kemudian terdapat nomor peminjaman dengan tipe data integer, tanggal peminjaman dengan tipe data char, ID peminjaman dengan tipe data integer, dan nomor loker dengan tipe data integer. Kemudian terdapat sistem, yang dimana versi sistem ini merupakan tipe data integer. Selanjutnya terdapat admin dengan ID admin dan dengan tipe data integer. Kemudian terdapat pegawai, yang dimana ID pegawai ini menggunakan tipe data integer. Dan selanjutnya ada nama menggunakan tipe char, alamat dengan tipe char, jabatan dengan tipe char, dan nomor telepon dengan tipe integer. Kemudian terdapat loker, yang dimana nomor loker ini menggunakan tipe data integer, dan terakhir terdapat kunci loker dengan tipe data boolean. Berikut adalah penjelasan dari kelas diagram yang tadi tertera pada gambar 5.3. Yang pertama, terdapat kelas pegawai yang terdiri dari atribut ID pegawai, nama alamat, jabatan, dan nomor telepon. Selanjutnya, terdapat kelas admin, yang dimana terdiri atas atribut ID admin. Kemudian ada kelas sistem yang terdiri atas atribut versi sistem. Terus selanjutnya ada kelas loker yang terdiri atas atribut nomor loker dan kunci loker. Lalu terdapat kelas peminjaman yang terdiri dari atribut ID peminjam, dan yang terakhir terdapat kelas peminjaman yang terdiri atas nomor peminjaman, tanggal peminjaman, status peminjaman, ID peminjaman, dan nomor loker. Diagram selanjutnya ialah data flow diagram atau biasa disebut DFD. Data flow diagram dari sistem peminjaman e-locker dirancang sebagai berikut. Pertama, user akan melakukan scan ID card. Kemudian data ID card ini akan dilakukan validasi data, yang dimana validasi data ini akan disimpan pada database riwayat user. Begitu pula dengan data scan ID card yang akan disimpan pada database riwayat user. Kemudian database riwayat user ini dapat diakses oleh admin dan dikirimkan kepada admin. Desain antarmuka.
Yang pertama, ada ringkasan dari user interview. E-Locker akan menampilkan tampilan berupa data pengguna pada aplikasi yang digunakan oleh pengguna, beserta data locker yang sedang digunakan dan status locker tersebut. Lalu yang kedua, ada desain tampilan antarmuka. Tampilan antarmuka dari sistem peminjaman locker atau e-locker yang dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tampilan menu utama. Tampilan menu utama merupakan halaman awal dari sistem peminjaman locker atau e-locker. Di menu utama tersebut terdapat menu pusat bantuan, menu pinjam locker, menu buka locker, status peminjaman, dan menu logout seperti berikut. Yang lihat pada gambar ini. Jika user belum melakukan peminjaman atau status peminjaman tidak aktif, maka ketika user memilih menu buka locker akan tampil pop-up seperti berikut. Ini yang memberi keterangan bahwa user belum melakukan peminjaman. Dan yang kedua, ada tampilan pusat bantuan. Tampilan pusat bantuan tentang cara penggunaan sistem peminjaman locker atau e-locker seperti berikut, seperti yang terlihat pada gambar ini. Yang ketiga, ada tampilan scan ID card. Tampilan scan ID card adalah halaman ketika user ingin meminjam locker. Maka user diminta untuk melakukan scan ID card terlebih dahulu untuk bisa meminjam locker, di mana peminjam tinggal menempelkan ID card pada scanner. Kemudian sistem akan membaca QR code pada ID card. Lalu database akan memvalidasi ID card tersebut. Jika ID card tidak valid atau data ID card tersebut tidak ada dalam database, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan peminjam akan otomatis keluar dari sistem. Serta jika ID card valid atau data ID card tersebut ada dalam database, menampilkan data diri dan kembali menampilkan menu utama. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar ini. Setelah melakukan scan ID card, di menu utama tersebut user tinggal memilih menu pinjam locker. Kemudian database akan mencatat data peminjaman. Lalu sistem akan menampilkan detail peminjaman dan peminjam dapat mengakses locker yang dituju sistem seperti berikut. Yang lihat di sini bahwa setelah user memasukkan dia maka akan mendapatkan nomor locker 57. Jika user sudah melakukan peminjam atau status peminjaman aktif, maka ketika user memilih menu pinjam locker akan tampil pop-up seperti berikut. Pop-up-nya berisi statement bahwa user telah melakukan peminjaman. Jika selesaikan peminjaman, maka user tinggal memilih menu buka locker, maka locker akan otomatis terbuka. Kemudian user tinggal mengambil barang lalu menutup locker tersebut, maka locker akan otomatis terkunci. Selanjutnya, sistem akan kembali menampilkan menu utama. Di menu utama tersebut, user tinggal memilih selesaikan peminjaman. Maka database akan melakukan update data peminjaman dan sistem akan menampilkan detail peminjaman selesai, serta user akan otomatis keluar dari sistem. Adapun pop-up-nya terlihat seperti gambar di sini. Kemudian adapun referensi yang kami gunakan pada tugas besar kami adalah sebagai berikut. Sekian dari apa yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.